ingin memaparkan sedikit hasil analisis observasi kami di Adidas Outlet di Dago. Pada yang terhormat Dr. Erika Nurwatiani SPDMM, kami melakukan observasi di outlet Adidas di Dago dan kami melakukan observasi pada tanggal 21 November 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya dan rekan-rekan saya Mila Karmelia dengan NPM 11111221137 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Friska Novita Ridwa dengan NPM 1111231035. Perkenalkan, nama saya Fikri Fahrudin dengan NPM 1111221112. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NPM 112460003. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit hasil observasi yang telah kami lakukan. Pada bagian latar belakang, observasi ini dilakukan karena persaingan retail fashion semakin ketat sehingga perusahaan perlu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui CRM ini atau Customer Relationship Management menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan pembelian ulang. Adidas Outlet Dago dipilih karena sudah menerapkan strategi pelayanan dan teknologi CRM serta memiliki lokasi strategis. Tujuan observasi ini adalah mengetahui penerapan CRM atau Customer Relationship Management di Adidas Dago, mengidentifikasi sistem dan strategi yang digunakan, menganalisis peran karyawan, melihat dampak terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta membandingkan teori dengan praktik di lapangan. Adapun beberapa manfaatnya, yaitu bagi mahasiswa, observasi ini menambah wawasan CRM atau Customer Relationship Management, meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan penelitian. Untuk manfaat bagi perusahaan, yaitu hasil observasi bisa menjadi bahan evaluasi, memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat citra perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah singkat Adidas. Adidas didirikan oleh Adolf Dassler di Jerman pada tahun 1949 dan berkembang menjadi merek global yang terkenal di bidang olahraga dan fashion. Adidas memiliki dua utama, yaitu Adidas Performance yang fokus pada olahraga dan Adidas Original yang mengarah ke gaya hidup. Di Indonesia, pengelolaan Adidas berada di bawah PT Mitra Adi Perkasa (TBK) atau MAP. Selanjutnya, mengenai informasi Adidas Outlet Dago. Outlet ini berlokasi di Bandung dan mengusung konsep outlet store dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan store lainnya. Toko ini berfokus pada pelayanan langsung kepada pelanggan serta menciptakan pengalaman belanja yang nyaman. Namun, outlet ini belum memiliki sistem membership resmi dan masih mengandalkan pendekatan service-based CRM untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah ada struktur organisasi toko. Di puncak struktur terdapat store manager yang bertanggung jawab mengawasi operasional dan pelayanan. Di bawahnya terdapat supervisor, visual merchandise, serta kasir dan customer service yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga operasional toko, mengatur tampilan produk, dan melayani pelanggan secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi terkait penerapan Customer Relationship Management atau CRM di Adidas Dago. Pembahasan ini mencakup sistem CRM yang digunakan, strategi hubungan pelanggan, pengelolaan data, peran karyawan, serta teknologi yang digunakan. Yang pertama, sistem CRM yang digunakan. Adidas Dago sebenarnya masih berada pada tahap awal penerapan CRM. Hal ini dikarenakan outlet ini baru beroperasi pada bulan Juni 2025, sehingga program membership atau keanggotaan belum bisa dioperasikan. Meskipun begitu, outlet ini sudah menggunakan sistem NAV Retail.
sebagai pendukung CRM. Sistem ini berfungsi untuk mengelola data produk, memantau stok secara real time, mencatat penjualan, serta melacak barang masuk dan barang keluar. Akses terhadap nav retail ini juga sangat dibatasi, hanya supervisor dan manajer yang bisa mengakses sistem ini. Fungsinya untuk menjaga keamanan data. Namun karena belum ada membership, data pelanggan juga masih belum dikumpulkan secara digital. Tidak ada riwayat pembelian, tidak ada profil pelanggan, dan layanan masih fokus pada interaksi langsung. Jadi, nav retail ini lebih berfungsi sebagai sistem operasional, bukan sistem CRM penuh. Yang kedua, strategi hubungan pelanggan. Strategi hubungan pelanggan di outlet ini sangat mengutamakan pelayanan secara langsung. Karyawan di sana dilatih untuk menyapa pelanggan dengan ramah, membantu memilih produk, hingga memberi rekomendasi sesuai kebutuhan. Selain itu, strategi komunikasi berkelanjutan juga diterapkan melalui WhatsApp Business Channel. Setelah berbelanja, pelanggan diarahkan untuk bergabung ke channel ini. Melalui WhatsApp, pelanggan bisa menerima informasi produk baru, promosi, hingga penawaran khusus. WhatsApp juga menjadi sarana komunikasi dua arah karena pelanggan bisa memberikan pertanyaan dan masukan. Sementara itu, media sosial seperti TikTok dan Instagram masih belum bisa digunakan karena masih menunggu izin dari pihak pusat. Yang ketiga, pengelolaan data pelanggan. Dalam mengelola data pelanggan, Adidas Outlet ini menerapkan sistem yang sederhana namun tetap aman. Data yang dikumpulkan hanya berupa nomor telepon saja. Data tersebut disimpan di server internal perusahaan sehingga tidak semua karyawan bisa mengaksesnya. Pengelolaan data ini juga terhubung dengan WhatsApp Business Channel yang digunakan untuk mengirimkan promo dan informasi produk baru. Melalui interaksi pelanggan di WhatsApp, perusahaan dapat menilai siapa saja yang berpotensi menjadi pelanggan loyal. Prinsip utama data di outlet ini adalah keamanan dan relevansi. Yang keempat, peran karyawan dalam CRM. Karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam peranan CRM. Mereka bukan hanya melayani pelanggan secara langsung, tetapi juga berperan dalam mengumpulkan data dan komunikasi digital. Karyawan memberikan pelayanan ramah, membantu pelayanan dalam memilih produk, lalu mengajak pelanggan untuk bergabung ke WhatsApp channel. Interaksi positif inilah yang membantu perusahaan menciptakan loyalitas jangka panjang. Yang kelima, teknologi pendukung CRM. Untuk mendukung CRM ada dua teknologi utama yang digunakan di outlet ini. Yang pertama, nav retail sebagai sistem inti operasional. Sistem ini memudahkan pemantauan stok, penjualan, dan laporan secara real time. Yang kedua, WhatsApp Business Channel sebagai media komunikasi utama antara outlet dan pelanggan. Dengan WhatsApp, komunikasi tetap berlangsung meskipun transaksi sudah selesai. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penerapan dalam CRM. Dengan penerapan Customer Relationship Management di Adidas saat ini, berdasarkan temuan kami, terdapat dua sisi mata perlu diperhatikan. Di satu sisi, Adidas memiliki kelebihan yang kuat dalam organisasi operasional harian. Penggunaan sistem nav retail memungkinkan akses data secara real time dan pemanfaatan WhatsApp Business. Komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih personal dan cepat. Selain itu, keamanan data pelanggan sangat terjamin dan adanya promo rutin terbukti mampu meningkatkan pembelian ulang. Namun, di sisi lain masih dapat beberapa kekurangan yang menjadi celah. Kendala utamanya adalah belum adanya sistem keanggotaan atau membership yang resmi, sehingga data pelanggan yang terkumpul masih sangat terbatas. Selain itu, promosi yang dilakukan masih bersifat umum atau belum berbasis segmentasi, serta Adidas belum memaksimalkan media sosial kekinian seperti Instagram, TikTok maupun menjangkauan pasar yang lebih luas. Kemudian perbandingan dengan teori CRM. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana praktik di lapangan jika dibandingkan dengan teori CRM. Jawabannya adalah sebagian sudah sesuai secara operasional. CRM menggunakan nav retail sudah sangat cepat. Begitu pula dengan sosial CRM lewat WhatsApp dan pengelola customer touchpoint melalui pelayanan karyawan yang prima.
Aspek privasi data juga sudah dijalankan dengan baik melalui pembatasan akses hanya untuk manajer dan supervisor. Akan tetapi penerapan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori CRM yang ideal. Kelemahan terbesar terletak pada analisis CRM tanpa adanya program loyalitas resmi dan segmentasi pelanggan yang jelas. Adidas kesulitan untuk mengatasi perilaku konsumen secara mendalam. Selain itu, strategi yang dijalankan belum bersifat multi-channel, yang artinya integrasi antar saluran penjualan dan komunikasi belum maksimal. Kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa CRM di Adidas sudah berjalan, namun masih dalam tahap awal. Teknologi dan pelayanan pasar sudah cukup mendukung hubungan pelanggan. Dengan WhatsApp sebagai ujung tombak komunikasi, loyalitas pelanggan memang sudah terbentuk, namun belum mencapai potensi maksimal karena sistem yang belum terintegrasi utuh. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa saran untuk pengembangan ke depan. Pertama, yang paling krusial, segera buat sistem member resmi untuk mencatat riwayat pembelian secara detail. Yang kedua, lakukan ekspansi digital dengan aktif menggunakan seperti Instagram dan TikTok. Ketiga, ubah strategi promosi massal menjadi promosi berbasis segmentasi agar lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, yang keempat, jadikan pengembang CRM ini sebagai strategi jangka panjang, bukan hanya taktik sesaat yang didukung oleh pelatih lanjutkan bagi para karyawan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.